Halo kawan lamban semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Sore ini habis final check ini ada unit yang kayaknya baru pertama kali deh masuk ke Lamban Garage gitu. Ini ada unit trooper yang short wheelbase 3 pintu, mobil yang sangat jarang ditemui gitu. Ini ownernya dari jauh Makassar sana ngirim mobil ini ke sini, katanya pengen disolusikan biar nggak kelihatan jadul-jadul amat gitu, karena memang rencananya mobil ini buat ya weekend car gitu toh, buat jalan-jalan sore sama anak-anak gitu. Terus fungsi yang paling utama ternyata ownernya ini tuh buat pajangan ternyata. Jadi saya baru tahu juga ini barusan tadi setelah kontak-kontak, kan Pak mobil udah siap, udah oke, udah bersih gitu. Terus ownernya tuh cerita kalau paling itu nanti nggak dipakai juga mas, saya suka lihat troopernya itu buat pajangan gitu. Jadi beliaunya tuh suka ngelihat ini dari berbagai sisi gitu, sambil ngopi cari inspirasi gitu kan gitu. Ini sudah ada perubahan dikit-dikit, terutama di engine gitu. Engine-nya diganti sama 1KZ 3000 cc ya. Terus gearbox-nya jadi matic juga, karena ya itu tadi bapaknya nggak mau capek juga kalau manual gitu. Matic pasti jauh lebih nyaman untuk kota-kota gitu. Dan torsinya udah dapat. Nah ini kemarin sudah beberapa kali dicoba untuk untuk off-road tipis-tipis gitu di tempat test drive biasanya. Itu enak banget, licin, habis hujan jalannya lemah-lemah gitu tetap asik gitu. Nih interiornya unik banget kan, interiornya unik banget. Terus tadi sempat lihat kan, maksudnya orang-orang yang udah punya trooper pada cerita gitu. Memang trooper dari Amerika ya, dari Amerika. Ini yang model depannya itu yang masih bunder, headlampnya masih bulat gitu, masih bulat. Terus apalagi ya ini interiornya kayak gini, kayak Panther kayak berasanya tuh. Dan memang sedikit banyak hubungan dengan Isuzu juga kan. Kalau trooper ini di beberapa negara lain itu kan tulisannya Isuzu, bahkan enggak bukan logo Chevroletnya itu loh, jadi nyebutnya Isuzu Trooper gitu. Sedangkan kalau yang di Indonesia kan tetap nyebutnya Chevrolet Trooper 4x4. Ada. Interiornya yang unik lagi nih, asbak bos. Poin ini bagi perokok sejati itu. Terus ada yang unik, ini mobil sampai sini tuh kan sebenarnya juga ya udah dibangun gitu sama ownernya. Nah ini nih ada switch lucu banget ini. Jadi ini tuh switch kalau dipencet ke atas untuk ngaktifin 4x4 high-nya, yang high gitu. Terus ini apa? Ini untuk indikator kalau kita sudah mencet atas, nyalain. Nah ini tandanya 4x4 high-nya nyala gitu. Jadi manual banget, tapi nggak masalah. Karena mobil juga dipakai-pakai sendiri gitu. Toh juga kalau yang high kayaknya jarang banget dipakai gitu. Kalau memang udah langsung masuk medan gitu ya low jadi pilihan yang paling aman kan gitu. Rembetan, merambat gitu, enak banget itu.
kita sudah masuk ke area biasa kita tes mobil ini di apa ya, tanah kapur gitu. Jadi kalau habis hujan pasti licin banget. Nah, kita lanjut di bagian modifikasinya. Apa aja sih modifikasi yang dibangun di mobil trooper ini? Selain itu tadi ya, fungsinya untuk pajangan biar manis kalau dilihat, kita juga tetap mempertimbangkan beberapa aspek teknis kalaupun nantinya ownernya ini diajak camping gitu loh. Jadi tetap fungsi gitu. Yang pertama itu ada velg method, itu yang MR304 ya, itu yang silver machine face gitu, 17 kali 8,5 gitu lebarnya. Jadi ini dipilih karena untuk meredus kesan jadulnya dari trooper ini. Jadi look jadulnya tetap ada, tetapi bahwa mobil ini di setup biar terlihat kekinian, tetap kerasa gitu. Jadi dia tidak lapuk oleh zaman gitu. Dibawa anak muda tetap oke gitu kan. Gitu. Tuh, terus bannya kita pilih pakai Maxxis Bravo AT yang 275/65 ring 17, itu udah sangat cukup gitu untuk light off-road kayak gini, masih cover banget di jalan aspal gitu, juga nggak berisik, enak, gripnya asik gitu. Speednya juga bagus juga untuk Bravo AT gitu, kalau di aspal gitu kan bisa tetap lari kenceng lah, apalagi ini mesin sudah di upgrade gitu kan, jadi ya enak tetepan gitu. Itu untuk ban dan velgnya. Terus masuk ke sektor kaki-kaki. Nah ini dia, karena ini mobil sudah berumur, kayaknya kalau yang trooper ini kan kalau di data itu 84 sampai 87-an apa ya, kalau yang ini itu, jadi pasti kaki-kakinya juga udah perlu peremajaan. Nah untung saja namanya tadi ya kita bahas bahwa Chevrolet, terus ini ada ganti nama Isuzu gitu, jadi otak-atik sama punyanya Panther gitu, kayak per belakangnya kita ganti punya Panther, terus depan-depannya gitu kan, bushing-bushingnya juga bisa diganti, diakalin lah biar tetap bisa kepasang dan baru, dan tetap menambah kenyamanan mobil ini. Terus shocknya, PR nih shocknya kemarin itu, karena nyari memang yang aftermarket untuk trooper juga rada susah gitu. Akhirnya kita copot aslinya, kita ukur, terus disesuaikan, dapatlah punyanya Ironman. Kalau nggak salah ini punyanya Triton deh, kita pasang di sini kalau nggak salah, karena ukurannya yang paling mendekati, dan memang ini juga butuh lift up kan, karena pakai ban yang lumayan besar. Dan depannya ini torsion bar teman-teman, jadi bisa di setel gitu. Worm steel juga kita perbaiki gitu, karena umur udah nggak enak banget gitu. Terus hal lain lagi yang sentuhan modern gitu biar tetap kekinian adalah kita pasang Steady Quad Pro yang kotak itu dengan ditambahin cover smile-nya gitu kan. Jadi ya kesan anak mudanya tetap kerasa banget gitu, bad boyan gitu kan gitu. Itu, dan secara fungsi pasti fungsi banget, karena ini terang banget, ini sampai 18.000 lumens ya, jadi terang banget, ini udah cukup gitu kalau misal bawa camping masuk ke hutan-hutan untuk penerangan itu. Terus headlamp headlamp juga kalau yang bawaan trooper ini kan klasiknya kelihatan banget gitu kan, kita ganti dengan yang punyanya Truck Light. Ini murah, ini headlamp ini 2 jutaan harganya, udah merubah dari depan aja, feel-nya udah merubah, bahwa ini di setup mobil lama tapi tetap bagus, modern, dipakai zaman sekarang. Itu udah, itu aja. Lainnya crossbar, kayak crossbar gitu kita pasangin karena ya itu ownernya katanya udah mulai diajakin camping gitu kan, jadi dia udah mulai siap-siap aja gitu.
suatu saat nanti mau camping ya udah tinggal pasang tenda aja, udah kita pasangin 2 itu cukup banget. Ini juga kita ukur crossbarnya kita sesuaikan aja, karena untuk yang trooper nggak ada, terus tambahin bracket dari teman-teman Metalcraft gitu kan. Itu teman-teman, bagian shock, kenapa kita milih Ironman, karena kalau di data kita dari beberapa nitrogen shock itu beberapa merek yang untuk harian paling pas dan nyaman karakternya itu Ironman gitu. Jadi empuknya bisa lebih dapat, lembutnya bisa lebih dapat ketimbang beberapa kompetitornya gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau beli yang Gashock itu, mau pakai apa. Kalau mau pingin yang lembut harian, Ironman bisa jadi pilihan. Untuk memang overland ada penambahan bobot mungkin kayak Ome itu juga bisa pilihan yang lebih tepat gitu. Jadi tidak melulu yang namanya Gashock itu keras harus berbobot, itu tidak, itu bisa dicatat buat teman-teman ketika nantinya akan upgrade suspensi. Nah, ini trooper pertama yang masuk ke Lamban Garage. Buat kawan Lamban yang punya trooper terus mau di upgrade atau mau kita setup jadi seperti apapun, kita bisa sharing lah gitu. Jadi ini untuk paling nggak untuk gambaran teman-teman seperti itu. Oke, ditunggu ya.